Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Jumat 4 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Gubernur Sumsel Haji Hermanderu sholat jemaah di Geria Agung Palembang. Airlangga akan berada di kota Palembang hingga Sabtu 5 Maret dengan sejumlah agenda. Sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Muara Enim Sumsel. Salah satu agenda yang akan dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat operasi pasar minyak goreng yang akan dilaksanakan Sabtu 5 Maret. Sementara itu dalam khotbahnya, Khotib Salat Jumat menyampaikan 4 perkara yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentang umurnya habis digunakan untuk apa? Kedua, semasa hidupnya jasadnya digunakan untuk apa? Ketiga, ilmunya bagaimana mengamalkannya? Dan yang terakhir, hartanya dari mana mencari dan kemana membelanjakannya. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, rombongan Menko beserta unsur Forkopimda kembali ke Geria Agung. Edi, Sumeko TV melaporkan. Polisi bergerak cepat dan sudah mengantongi identitas pelaku yang menikam Joko Lelono 38 tahun warga Kecamatan Sebatang Borang, Palembang. Joko Lelono ditemukan bersimbah darah di depan SPBU Jalan Letjen Harun Sohar, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, Rabu 2 Maret sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti rekaman CCTV di tempat kejadian perkara, sementara pelaku dalam pengejaran. Menurut Tri, berdasarkan kondisi jenazah dan keterangan saksi di tempat kejadian perkara, diduga kuat korban tewas ditikam orang yang tak dikenal karena picu bersenggolan sepeda motor. Jenazah Joko Lelono telah dimakamkan pada Kamis 3 Maret siang. Keluarga korban berharap polisi dapat menangkap pelaku penikaman yang merenggut nyawa Joko Lelono. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib didampingi Kasat Narkoba Kompol Mario Infantri mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap kasus dari kurir narkoba atas nama Alex Gunadi, 35 tahun warga Jalan Waringin Laut, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Barang haram tersebut didapat dari Riau dan akan diedarkan di kota Palembang. Pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari proses penyidikan. Barang bukti telah dilakukan pengecekan di laboratorium forensik dan benar mengandung amfetamin. Barang bukti telah dilakukan pengecekan di laboratorium forensik dan benar mengandung amfetamin. Selanjutnya dilakukan pemusnahan takut terjadi penyimpangan. Pemusnahan barang bukti narkoba turut disaksikan Kejaksaan Negeri Palembang, Puslabor Polda Sumsel serta Forkopimda lainnya. Denny, Sumeko TV melaporkan. Peningkatan kredit usaha rakyat dibarengi dengan rendahnya kredit macet atau bermasalah, di mana angkanya hanya 0,3%. Sementara pemerintah secara keseluruhan pada 2021 menaikkan target dari 280 triliun menjadi 373 triliun di tahun 2022. Menko Airlangga Hartarto mengatakan suku bunga yang diberikan hanya 3% hingga akhir tahun ini dari sebelumnya 6%. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan subsidi tambahan sebesar 3%.
Kredit usaha rakyat diharapkan dapat menggerakkan UMKM dan juga usaha dalam bentuk klaster. Pada KUR, klaster ini dilakukan dengan replanting sawit dan perdana telah diberikan di lahan dengan total luas lahan 328,5 hektar di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi menjelaskan, Edi Kambing adalah spesialis pencurian pembobol mobil. Salah satunya di Jalan R. Sukamto, tepatnya parkiran PTC Mall, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan IT3 Palembang, Jumat 25 Februari sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban Ervina Apriliani, 36 tahun, sedang memarkirkan mobil Honda CR-V di tempat kejadian perkara di halaman parkir dalam PTC Mall. Edi Kambing mencongkel pintu mobil dengan menggunakan kunci T, mengambil satu unit laptop merek Asus warna hitam milik korban seharga 12 juta. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Selain mengamankan tersangka, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni satu unit sepeda motor Honda Repo Nopol BG 5218IW yang digunakan tersangka saat beraksi, satu buah kunci T dan satu buah kotak laptop merek Asus. Denny, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.